Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 26. Berdiri di belakang Liu Jingming, Zhang Hao diam-diam menatap gazebo di depannya. Sangat disayangkan bahwa tirai manik redup, dan Anda hanya bisa samar-samar melihat seorang wanita berpakaian polos duduk memainkan musik. Suara musik dengan berbagai jenis ketenangan membuat hati Zhang Hao sedikit gelisah secara bertahap lebih tenang. Ding, ding. Seperti setetes air, dan mengakhiri musik. Zhang Hao menghela nafas sedikit, suara musik yang begitu indah. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah berakhir. Putri, Zhang Hao sudah tiba. Sebuah suara samar melayang keluar dari paviliun. Suara itu sangat ringan tetapi jelas. Tuan Zhang, sudah 3 hari sejak istana datang ke Kabupaten Ninghe. Dalam 3 hari ini, nama yang paling sering terdengar di istana ini adalah Anda. Zhang Hao tidak berbicara, dia tidak tahu bagaimana sang putri marah. Tetapi untuk sang putri mengatakan bahwa sudah 3 hari, membuatnya diam-diam waspada. Adapun alasan mengapa sang putri menamai dirinya, dia sedikit bingung dan tampaknya berbeda dari apa yang dia duga sebelumnya. Kupu-kupu bertebaran di sekitar karena suara musik berhenti dan kembali ke lautan bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tirai manik-manik membuat suara tabrakan yang tajam. Setelah beberapa saat, sang putri berkata dengan ringan lagi. Keluarga Zhang telah banyak berubah baru-baru ini, apakah Anda berpartisipasi sepanjang waktu? Zhang Hao mengerang, dan tiba-tiba mengerti mengapa sang putri memanggil dirinya sendiri. Bukan karena dia sangat populer akhir-akhir ini, juga bukan karena dia telah menjadi murid terdaftar Xuanzenism, tetapi karena dia terlalu menonjol. Ya, saya tahu terlalu menonjol, baru-baru ini, saya sangat aktif dan jelas berpartisipasi dalam banyak hal dalam keluarga. Tetapi di sisi lain, dia sangat muda dan terlihat sangat curang. Sang putri ingin menanyakan tentang keluarga Zhang dan memilih Zhang Hao sebagai terobosan. Dan semua tata letak yang indah di sini di paviliun jelas ingin Zhang Hao meletakkan kewaspadaannya. Saya tahu bahwa sang putri tidak memiliki pasangan yang baik. Zhang Hao bergumam di dalam hatinya, tapi dia juga tegang. Di mata Zhang Hao, gambar indah di depannya telah berubah menjadi jebakan. Ketika berpikir tentang listrik, Zhang Hao menjawab dengan hati-hati. Saya berpartisipasi. Sang putri tidak terus bertanya, tetapi kata-kata itu berubah dan langkah besar datang. Zhang Hao, apakah kamu tahu bahwa negara ini akan ekspedisi ke timur? Saya mendengar tentang itu. Sang putri menghela nafas dengan lemah, mengungkapkan kelelahan yang menyedihkan. Zhang Hao, karena teknik penempaan air terbuka Anda, telah menyediakan besi hitam yang lebih murah dan berkualitas tinggi untuk ekspedisi timur negara itu. Story continues below. Kali ini, istana ini ada di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang pengawal wanita di paviliun datang ke Zhang Hao dengan piring batu giok. Ada liontin batu giok yang indah dengan 4 segel kuno di atasnya. Putri Wenxin. Zhang Hao tertegun sejenak. Untuk apa ini? Dengarkan saja, sang putri terus berkata. 1 liontin batu giok, terima kasih atas obrolan Anda. Dengan liontin batu giok, Anda dapat masuk dan meninggalkan istana, dan tentu saja Anda juga bisa masuk dan meninggalkan istana utama. Barang bagus. Zhang Hao segera mengangkat tangannya, dengan hati-hati ditempatkan di cincin penyimpanan, terima kasih omong-omong, ekspresi kegembiraan. Tapi hati Zhang Hao telah disebutkan, umpan telah diletakkan, mari kita pergi memancing. Itu sendiri, jika Anda adalah remaja normal, Anda tidak bertanya apa yang harus dikatakan saat ini. Benar saja, sang putri terus berkata. Keduanya, istana ini ingin tahu, berapa banyak besi hitam yang bisa diberikan keluarga Zhang paling banyak, dan dengan harga terendah.
Di permukaan, Zhang Hao sangat gembira. Kembali ke sang putri, keluarga Zhang sementara dapat menyediakan 2.000 ton besi hitam. Harga terendah adalah 20% dari harga pasar. Nada suara Princess agak tinggi. 2.000 ton. Lebih dari itu. Ada juga harga diskon 20%, yang merupakan kutipan Zhang Jia. Zhang Hao cemas. Tapi ini faktanya, kita tidak perlu berbohong kepada semua orang. Benarkah? Zhang Hao, jika kamu berbohong lagi, istana ini akan mengeluarkanmu sekarang. Jangan berani menipu yang mulia. Zhang Hao berteriak, 2.000 ton adalah angka yang aman. Artinya, tidak peduli apa yang terjadi, kami dapat menjamin pasokan yang lancar. Jika saya mengatakan lebih banyak, tetapi tidak bisa menyediakannya, saya merindukan acara putri. Ini acara nasional. Ya, ini adalah acara nasional. Bagaimana dengan harganya? Zhang Hao segera berkata dengan pahit. Yang mulia, harga besi hitam transparan. Kita dapat mengompresi harga hingga 20%, yang sudah menjadi batasnya. Sang putri berhenti berbicara, tetapi mata Yingying mengunci Zhang Hao melalui tirai manik-manik. Zhang Haoang menjaga kepalanya tetap lurus dan matanya tidak menyipit, sebenarnya, dia ingin melihat penampilan sang putri dengan jelas. Sang putri rupanya menemukan mata terbakar Tuan Zhang Hao dan sedikit mengernyit. Zhang Hao, jika negara itu secara langsung bertukar dan menukar batu abadi yang pecah, atau dengan bahan obat, dapatkah harganya lebih rendah? Jika bisa, kami mungkin berteman. Aku tidak tahu harga batu roh rusak dan abadi yang disediakan oleh Yang Mulia. Harga pasar. Zhang Hao segera berkata. Kalau begitu kita masih menggunakan batu roh untuk menyelesaikannya. Cerita bersambung di bawah ini. Sang putri tercengang dan negosiasi gagal. Di masa lalu, selalu baik untuk keluar sendiri. Mengapa ada masalah hari ini? Sang putri tidak berdamai, Zhang Hao, Youdao adalah kebangkitan dan kejatuhan negara, dan semua orang bertanggung jawab. Sekarang negara ini sedang bergerak, tidakkah Anda ingin berkontribusi pada negara? Berpikir. Jawab Zhang Hao tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertanyaan berprinsip dan hanya satu jawaban. Bahkan jika dia tahu itu adalah lubang, Zhang Hao akan melompat tanpa ragu-ragu. Bahkan, penculikan moral dan sejenisnya adalah yang terburuk. Sang putri tersenyum lagi, tetapi negara sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Zhang Hao tiba-tiba tersenyum. Aku akan menunggumu mengatakan ini. Jika Anda ingin memasukkan saya, Anda hampir sampai. Yang mulia, saya pikir ekspedisi timur adalah jurang maut. Bahkan jika kita bisa memenangkan kemenangan untuk sementara waktu, itu saja. Lokasi geografis negara Qixia menentukan bahwa jalan kita ke timur yang tidak layak. Jika tidak pergi ke timur, kemana perginya? Suara sang putri curiga dan sedikit mengejek. Ke arah barat. Kata Zhang Hao dengan tegas. Ke arah barat. Sang putri bertanya dengan curiga, memastikan dia mendengarnya dengan benar. Di samping itu, Tuan Liu Jingming akhirnya berkata, Zhang Hao, apa yang kamu bercanda? Barat adalah lautan kematian yang hijau. Ya. Suara Zhang Hao keras, Yang Mulia, Tuan Kota, sudah berapa tahun kita berada dalam ekspedisi ke timur? Pernahkah kita mengubah lingkungan hidup kita? Tidak ada jawaban. Zhang Hao sendiri berkata, tidak. Sejak awal negara, bahkan pada generasi sebelum negara Qixia, kita telah pergi ke timur, namun, lingkungan hidup kita menjadi semakin buruk. Negara-negara timur, dengan mengendalikan rute perdagangan, menguras darah kami sedikit demi sedikit. Pemimpin timur 10 kali lipat lebih kuat dari kita. Fakta itu dengan jelas memberitahu kita bahwa ekspedisi timur tidak akan berhasil. Karena tidak mungkin di darat, mengapa tidak menjelajahi lautan? Kata-kata berani Zhang Hao tidak diragukan lagi menggerakkan pemilik kota dan sang putri. Setidaknya secara emosional.
Namun segera, pemilik kota menegur Zhang Hao. Barat adalah lautan hijau kematian. Tidak ada yang lain selain bahaya di sana. Tidak, aku melihat harapan di sana. Aku melihat sumber daya yang melimpah. Konyol. Tuan kota sudah tidak sabar. Zhang Hao membuka mulutnya dan ingin menjelaskan. Namun, setelah memikirkannya, tiba-tiba dia tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak dapat mengatakan kepada pribumi bahwa bumi itu bulat, mereka tidak dapat memahami, dan mereka bahkan lebih tidak bisa dijelaskan untuk saat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Sang putri berbicara lagi, dan suaranya berubah dingin. Zhang Hao, kembali dulu. Istana ini akan mempertimbangkannya. Chapter 27. Ketika dia kembali ke tokonya, Zhang Hao duduk dan mulai terkesiap. Tuan Zhang Hao takut, dan pertemuan pertama dengan sang putri semuanya menarik. Novel-novel itu menipu, mengatakan apa yang harus ditemui sang putri, dan kemudian menafsirkan legenda yang indah. Saya tidak percaya lagi. Zhang Shengde tersenyum. Bagaimana, pemilik kota tidak mempermalukanmu? Ya, pemilik kota tidak malu, tetapi sang putri tidak berbicara dengan baik. Putri. Zhang Shengde terkejut. Sang putri telah tiba. Benar. Sang putri berkata bahwa dia telah berada di Kabupaten Ninghe selama 3 hari dan dia mengenal kita dengan baik. Dengan mengatakan itu, Zhang Hao memberikan akun rinci pertemuannya dengan sang putri, khususnya, saran untuk eksplorasi laut. Zhang Shengde berpikir dalam-dalam. Sepertinya kita sudah menarik perhatian keluarga kerajaan. Xiao Hao, kamu bilang kita harus bersembunyi, atau mempertahankan status quo. Saya pikir langkah-langkahnya bisa menjadi lebih besar. Kata-kata Zhang Hao penuh dengan kebanggaan, ayah, saya masih berpikir bahwa kita harus mempercepat eksplorasi ke laut. Meskipun dikatakan bahwa Laut Hijau Kematian itu berbahaya dan tidak ada yang pernah menjelajahinya, setidaknya kita tidak gagal. Sebaliknya, Dongzheng tampaknya menjanjikan, tetapi bagaimana itu bisa menjadi kemenangan nyata? Zhang Shengde mengerutkan kening. Xiao Hao, Anda telah mengamati Laut Hijau Kematian hari ini. Apakah Anda pikir kita benar-benar bisa selamat dari Lautan Hijau Kematian? Kami tidak berbicara tentang badai, ombak, atau disorientasi. Hanya monster laut yang tak berujung dan kuat yang cukup untuk menjadi zona terbatas. Zhang Hao tidak berbicara lagi. Sudah terlambat untuk menyebutkannya. Untuk menyebutkan sedikit hari ini, besok, dan lusa. Jadi Zhang Hao segera mengganti topik pembicaraan dan berbicara tentang kredit. Zhang Shengde mengangguk. Saya setuju dengan masalah ini. Anda telah menyelesaikan rencana kredit terlebih dahulu. Saya akan pulang dengan kakak Anda terlebih dahulu dan mengirim sisa besi hitam. Zhang Shengde dan Zhang Han berangkat bersama tim. Kali ini, ratusan gerbong disewa dari kota kabupaten dan mereka meninggalkan kota. Zhang Hao duduk di pintu, bersandar pada 300 ton besi hitam, dan mulai memahami rencana kredit. Di jalan, seseorang memeriksa dari waktu ke waktu, kadang-kadang dia menatap Zhang Hao dan segera memberikan senyum yang ceria tapi canggung. Zhang Hao cemberut, dan masih memiliki sedikit kesan dari orang-orang ini. Banyak orang melihatnya di meja perdagangan 10 hari yang lalu. Adapun alasan mengapa orang-orang ini datang ke sini untuk mengintip, Zhang Hao juga menebak dengan samar. Alasannya adalah teknologi penempaan besi hitam yang diterbitkan 10 hari yang lalu. Cerita bersambung di bawah ini. Seperti yang diharapkan Zhang Hao, pengungkapan teknologi penempaan besi hitam membuat keluarga dan bisnis yang ingin melakukan intervensi dalam penempaan besi hitam tetapi tidak memiliki teknologi akhirnya menemukan peluang. Sebagian besar bisnis dan keluarga yang baru meningkat ini memiliki kekuatan yang kuat, yang didedikasikan untuk pasar yang sedang berkembang dan secara alami terlibat dalam strategi promosi berbiaya rendah. Jadi dalam 10 hari terakhir, pasar besi di Kabupaten Ninghe telah mengalami perubahan yang menarik.
Kualitas besi hitam terus membaik, tetapi harga besi hitam tidak bisa naik. Akibatnya, banyak bisnis kecil dan menengah Suwanti, keluarga, Del, jelas mendapatkan teknologi baru, tetapi tidak dapat mempertahankannya. Dengan teknologi baru, itu telah menurun. Hasil yang luar biasa ini telah membuat banyak orang sedih. Mereka sulit dimengerti. Secara alami, pada saat ini, semua orang memikirkan keluarga Zhang Hao, dan bocah 10 hari yang lalu. Namun, Tuan Zhang Hao duduk dengan kuat di Diao Yutai, tidak panik dan bergegas, memberikan semua orang senyum, dan kemudian menundukkan kepalanya dan terus menulis rencana kreditnya. Matahari sedikit naik ke langit, dan matahari yang antusias membuat dedaunan menjadi malu dan membuat orang bersembunyi dan menguap di tempat teduh. Meskipun budidaya sendiri, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar suka berjemur di bawah sinar matahari. Kecuali untuk beberapa latihan khusus, yang tidak ingin membuat dirinya lebih nyaman. Suara kereta yang berat menggeliat, dan lebih dari 200 gerbong meluas ke ujung jalan, menyebabkan semua orang menonton. Tuan Zhang Daoyou. Zhang Shengde memandang orang-orang yang antusias di sekitar dengan ragu, apa yang salah? Ketika dia datang ke toko dan melihat Zhang Hao berbaring di atas meja dan menguap, Zhang Shengde mengarahkan semua orang untuk memindahkan Suwanti ke dalam rumah. 800 ton besi hitam, hampir memenuhi ruang di lantai pertama. Zhang Hao hanya menguap dan naik ke lantai 2, tertidur. Dari tadi malam hingga sekarang, tidak ada istirahat yang baik, dan ada perkelahian dengan seorang putri yang ingin memancing di tengah. Zhang Hao tertidur tengkurap, tapi Zhang Shengde menarik rencana kredit dari lengan Zhang Hao dan melihat. Melihatnya, Zhang Shengde sedikit terkejut. Mungkin satu-satunya kelemahan adalah bahwa istilah-istilah individual terlalu ideal. Zhang Shengde duduk dan meninjaunya satu per satu. Ketika malam tiba dengan tenang, semakin banyak orang berkumpul di depan toko Zhang Jia, semua orang ingin masuk, tetapi mereka tidak berani. Hei, pinjam! Teriakan memecah kesunyian. Zheng Changqiu memimpin dan memeras kerumunan dan memasuki toko keluarga Zhang dengan rasa ingin tahu dan ragu. Cerita bersambung di bawah ini. Lalu, dia kaget. Tetapi melihat besi hitam standar 800 ton, seluruh lantai pertama penuh sesak, dan hanya ada lorong selebar 4 kaki, menuju ke tangga di lantai atas. Zheng Changqiu dengan bodoh berjalan menaiki tangga, dan melihat apa yang sedang dibahas Zhang Shengde dan Zhang Hao, di samping Zhang Han sedang bermeditasi dan berlatih. Melihat Zheng Changqiu datang, Zhang Shengde bangkit dan menyambutnya. Setelah beberapa saat, sisanya datang secara bertahap, tetapi Zhang Shengde menarik Zhang Hao. Zhang Hao juga sopan, langsung menuju ke subjek dan berbicara tentang rencana kredit. Semua orang berdiskusi sengit, dan ruang tawar-menawar sangat sengit. Bahkan Mei Qianyun, peri, menggulung lengan bajunya, ada poin desimal yang salah dalam istilah saat ini, dan masa depan mungkin terkait dengan jutaan batu roh. Semua orang membeli, tetapi mereka cukup peka terhadap angka. Diskusi sengit berlanjut hingga larut malam. Pada akhirnya, bahkan manajer Ye Yuelu dan Bai Ye bergabung dengan kelompok diskusi dengan penuh semangat. Ketika perut ikan menjadi putih di timur, Zhang Hao akhirnya menghela nafas panjang, dan semua orang menandatangani ketentuan kredit. Ketentuannya memberikan: pertama, membayar setidaknya 1/10 dari harga barang, dan setelah transaksi selesai, itu tidak dapat dibatalkan. Kedua, bunga diakumulasikan secara akumulatif, dengan bulan alami sebagai unit perhitungan. Tidak ada bunga yang dihitung dalam bulan pertama transaksi, mulai dari bulan kedua, bunga bulanan naik 1/1000, dan metode roll laba diadopsi. Ketiga, setidaknya 1/10 dari total nilai harus dibayarkan setiap bulan, ditambah bunga bulan itu, yaitu harus dilunasi dalam waktu 9 bulan. Keempat, perwakilan penting yang berada di atas periode Jindan harus bersumpah dan mengajukan agunan.
Nilai agunan harus lebih tinggi dari nilai barang. Sebelum kredit dilunasi, keluarga Zhang dan tukang gadai akan mengurusnya sementara waktu. Gadai bertanggung jawab untuk masalah keamanan. Setelah kredit tidak dapat dibayar kembali, kreditor memiliki hak untuk berurusan dengan jaminan. Kelima, harga pada saat pembelian kredit ditetapkan, tidak peduli apakah harga akan naik atau turun di masa depan, tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Keenam, jika pembayaran harus dilakukan dalam bentuk barang, kreditor berhak untuk memilih atau menolak. Ketujuh, klausa memiliki kemampuan beradaptasi yang luas, singkatnya, tanda tangan pada hari ini semuanya berada dalam ruang lingkup aplikasi, dan semua orang saling mengawasi. Jika Anda ingin bergabung dengan lingkaran ini di masa mendatang, Anda harus mendapatkan persetujuan dengan suara bulat dari semua orang. Untuk detail lainnya, ada lebih dari 300 padat, yang bisa disebut kecil dan kecil. Satu klausa menggunakan gulungan penuh kertas rami, yang diisi dengan teks besar dan kecil. Ditentukan bahwa tidak ada masalah. Ketentuan kredit, ditranskrip lebih dari 10 kali, dan penjaga keluarga Zhang sibuk sampai tengah hari. Cerita bersambung di bawah ini. Akhirnya, setiap orang memiliki salinan, yang ditandatangani dan dicap oleh semua orang. Bahkan, Zhu Yuantang juga membawa stempel pribadi kota. Dokumen asli-asli dibiarkan di sisi keluarga Zhang, dan ditempelkan. Singkirkan persyaratannya, Zheng Changqiu dan yang lainnya saling tersenyum. Dan Zhang Hao tersenyum cerah. Klausa ini sangat penting. Pertama-tama, itu sangat merevitalisasi kekayaan semua pihak, beberapa real estate telah dijaminkan menjadi modal cair. Ini saja sangat penting. Kedua, membentuk aliansi kepentingan. Dengan kata lain, itu adalah prototipe aliansi kepentingan. Akhirnya, status sosial Zhang telah sangat meningkat. Pada titik ini, nilainya tidak terhitung. Mulai sekarang, keluarga Zhang bukan lagi keluarga kecil. Chapter 28. Di istana utama, di taman, di paviliun, sepasang tangan batu giok yang ramping dan lembut dengan lembut membuka gulungan panjang kertas gastrodia. Pada gulungan, 4 karakter utama, ketentuan kredit, sangat menarik. Tulisan tangan tidak dalam bentuk seni kaligrafi sedikit pun, tetapi tulisannya satu langkah, horizontal dan vertikal, sangat kaku dan kaku. Putri, kata itu tidak indah sama sekali, sangat kaku, pelayan itu berbisik. Sang putri tersenyum. Hanya itu yang dibutuhkan. Ini adalah klausa, untuk menjadi jelas, tidak cantik. Karena itu, hanya dapat ditulis seperti ini. Setelah membaca istilah satu persatu, sang putri kagum, luar biasa. Di luar gazebo, Liu Jingming bertanya, apa yang dilihat sang putri? Aku melihat visi seperti jenius dan mempraktikkannya. Berapa banyak besi hitam yang dibeli istana utama kota saat ini? 100 ton, dengan nilai total lebih dari 50.000 batu roh bermutu tinggi. Kemurnian besi hitam yang dibeli lebih dari 90%, sebagian besar adalah 93% murni, dan sedikit 95% murni. Sang putri sedikit mengernyit, tidak, jika semuanya didasarkan pada kemurnian 93%, harga pasar adalah sekitar 80.000 batu roh tingkat tinggi. Bahkan jika dihitung berdasarkan diskon 20%, itu tidak akan lebih rendah dari 60.000 batu roh tingkat tinggi. Sang putri tidak sadar, dan baru-baru ini harga besi hitam telah jatuh lagi. Karena keluarga Zhang mengungkapkan teknik penempaan air, banyak keluarga, bisnis, dan bahkan sekolah besar dan kecil yang dulu memproduksi besi hitam tanpa teknologi telah menggali mineral dan melebur besi hitam. Selain itu, pengungkapan teknis terbuka telah menyebabkan transparansi lengkap dari biaya besi hitam. Karena itu, harga besi hitam turun tajam. Bahkan besi hitam dengan kemurnian tinggi juga terpengaruh. Cerita bersambung di bawah ini. Sang putri mengangkat alisnya, matanya menajam. Apakah ini disebabkan oleh keluarga Zhang?
Seharusnya tidak. Keluarga Zhang dipaksa ke sudut oleh keluarga Qian, dan mereka tidak punya pilihan. Siapa yang menyusun ketentuan kredit? Zhu Yuantang mengatakan itu hampir sepenuhnya tanggung jawab Zhang Hao. Oh, sang putri menjawab, apa pendapatmu tentang klausa ini? Chen pikir itu sangat bagus. Dengan klausul ini, kita bisa mendapatkan 10 kali lipat besi hitam dengan biaya yang sama di masa lalu, selama kita bisa membangun besi hitam ini sebagai senjata-senjata sihir sesegera mungkin, kita bisa mendapatkan keuntungan besar. Sekarang negara-negara barat sedang mempersiapkan ekspedisi ke timur, kecuali untuk negara Qixia, semua negara lain membutuhkan banyak senjata dan senjata sihir. Karena itu, kami tidak khawatir dengan penjualan. Setelah makan siang, Zhang Hao menggeliat dengan ganas. 800 ton besi hitam yang memenuhi rumah kemarin dilepas hanya dalam waktu setengah jam. Sebagai gantinya, itu adalah sejumlah besar batu roh, abadi dan sebagainya. Ada juga beberapa batu roh patah rendah yang diperlukan untuk peleburan besi hitam. Batu roh patah ini akan dikirim langsung ke kota Changshan di mana keluarga Zhang berada. Bahkan jika 1/10 dari harga jual dibayar sementara, keluarga Zhang masih menyumbang lebih dari 30.000 batu roh tingkat tinggi, yang merupakan 300 juta batu roh tingkat rendah. Zhang Shengde melambaikan kekayaannya dan mengatur semua toko di sekitarnya. Omong-omong, banyak obat mujarab yang masih dibeli. Zhang Hao juga berpikir. Keluarga Zhang tidak dapat dianggap sebagai keluarga kecil sekarang, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan bayangan keluarga kecil. Karena keluarga Zhang belum dapat secara bersamaan meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Kekayaan dan pengaruh telah meningkat, tetapi tidak ada kekuatan yang sesuai untuk menjaga, yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Zhang Shengde perlu membeli sejumlah besar obat mujarab untuk pertama kali mengolah kekuatannya sendiri. Meskipun harga obat barat sangat mahal dan harganya sangat tinggi, masih perlu dibeli. Pada sore hari, ketika Zhang Shengde kembali dengan tumpukan abadi dan keluarga Zhang akan berkemas dan siap untuk pergi, orang-orang yang berkeliaran di jalan akhirnya diwakili. Ini adalah seorang pria berusia 20-an. Halo, Tuan Zhang. Pria yang datang membungkuk dan tertawa, malu dengan ketidakberdayaan dan harapan terakhir. Zhang Hao mengangguk ringan, kamu sebut apa itu? Gu Xuanjun, peduli Gu, Xuan Xuanyuan, Tuan-Tuan Genleman. Zhang Hao mengangguk, keluarga Gu, adalah keluarga yang mirip dengan keluarga Zhang sebelumnya. Cerita bersambung di bawah ini. Ternyata itu Master Gu. Tapi apa yang butuh bantuan Zhang? Ini. Gu Xuanjun tampak sedikit malu, tetapi dia mengertakkan giginya dan berkata, Tuan Zhang, keluarga Zhang telah mengungkap teknik penempaan air dari besi hitam sebelumnya. Semua orang sangat berterima kasih. Ya, ada cara untuk mengatakan, yang miskin baik untuk dirinya sendiri, dan yang baik untuk dunia. Keluarga Zhang hanya bertanggung jawab untuk melakukan apa saja untuk para praktisi. Ini perlu. Kata-kata Zhang Hao tidak serius, tapi dia berbicara dengan penuh inspirasi, yang menakjubkan. Premisnya adalah, Tuan Zhang, ada apa dengan mulutmu? Tapi Gu Xuanjun mengerti cara ini, keluarga Zhang memenuhi syarat untuk bangga, benar. Oleh karena itu, rasa malu di wajahnya menjadi lebih dan lebih intens. Ini. Itu. Tuan Zhang, teknik penempaan air terbuka Anda tentu baik, tetapi juga menyebabkan beberapa efek negatif di pasar. Oh. Efek negatif. Zhang hampak terkejut. Maaf, saya belum banyak memperhatikan dunia luar baru-baru ini. Bisakah Anda menguraikan itu? Sekarang kualitas besi hitam telah meningkat, tetapi biayanya juga meningkat, tetapi harga pasar telah turun. Besi hitam dengan kemurnian kurang dari 70% tidak dapat diubah, sedangkan besi hitam dengan kemurnian lebih dari 90% memiliki harga terpengaruh. Oh. Zhang Hao tampak terkejut, itulah masalahnya.
Jadi apa yang kamu ingin aku atau keluarga Zhang lakukan? Ini. Gu Xuanjun berbisik lama, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara, dan akhirnya menggertakkan giginya. Bolehkah aku mengundang keluarga Zhang untuk maju, mengundang semua orang untuk duduk dan berdiskusi bersama, dan bersama-sama menegosiasikan harga besi hitam? Kemuliaan terlintas di mata Zhang Hao, kesempatan akhirnya datang padaku. Namun, panasnya tidak cukup. Rasa malu muncul di wajah Zhang Hao. Bukankah ini pemiliknya? Tuan tidak peduli tentang ini. Oke, apa yang kamu minta aku lakukan? Bisakah kamu memberitahuku untuk menaikkan harga besi hitam lagi? Ya. Kami tidak berusaha mengembalikan harga aslinya, setidaknya memberi kami keluarga kecil dan menengah ini cara hidup. Tuan Zhang, kami benar-benar tidak punya pilihan. Saat ini, keluarga Zhang memiliki pengaruh terbesar di bidang peleburan besi. Saya mendesak keluarga Zhang untuk maju, setidaknya mengundang semua orang untuk duduk dan berdiskusi dengan baik. Zhang Hao mengangguk. Saya tidak bisa memimpin dalam hal ini, saya memberitahu ayah saya. Oke, susahkan Tuan Zhang. Zhang Hao bangkit, menatap tatapan bersemangat di jalan, mengangguk kepada semua orang yang tersenyum, dan segera bertukar anggukan dan senyum senang. Melihat anggukan rapi ini, Zhang Hao tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Tapi ketika Zhang Hao menoleh, senyum di wajahnya bahkan lebih kuat. Namun, senyum sebelumnya baik, dan sekarang senyum itu bangga. Cerita bersambung di bawah ini. Lebih dari 10 hari yang lalu, Anda berkumpul di sini, memaksa keluarga Zhang kami, harus datang dengan teknologi. Lebih dari 10 hari kemudian, Anda berkumpul di sini lagi, tetapi Anda memohon kepada kami dengan wajah malu-malu. Namun, sekarang inisiatifnya tidak lagi pada Anda. Zhang Shengde telah mendengar situasi di jalan dan kata-kata Gu Xuanjun sejak lama. Ketika dia melihat Zhang Hao datang, dia bertanya langsung, tentu saja, aku memohon pada kami. Apa rencanamu? Chapter 29. Zhang Shengde sangat terkejut sehingga dia benar-benar meminta untuk dirinya sendiri. Zhang Hao berkata dengan tenang. Api itu tidak cukup, dan kita harus menekannya. Tolong ayah untuk maju dan mengatakan hal-hal yang terlalu terburu-buru, kami belum siap. Singkatnya, beri mereka harapan dan beritahu mereka dengan jelas bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami sangat bersedia membantu mereka, tanpa imbalan apapun. Tetapi biarkan mereka mengerti bahwa kita benar-benar tidak nyaman untuk maju karena kita tidak memiliki identitas untuk maju. Zhang Shengde sedikit mengangguk. Sulit untuk mengatakan, Zhang Hao meminta Zhang Shengde takut bahwa dia tidak yakin. Dan dalam hal identitas, Zhang Shengde adalah perwakilan dari keluarga Zhang. Zhang Shengde tidak memiliki masalah sebanyak Zhang Hao. Dia datang ke pintu dan berteriak. Semua orang, saya minta maaf atas masalah yang Anda temui. Saya tidak berharap ini terjadi. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan oleh keluarga Zhang, dan keluarga Zhang juga akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, dan pasti akan memberikan semua orang penjelasan. Tetapi untuk saat ini, saya tidak tahu. Tolong beri saya waktu, ya. Ketika Zhang Mingde mengatakan ini, seseorang segera cemas. Tuan Zhang, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Orang ini makan kunyah kuda, tapi itu bukan jumlah yang kecil. Master Zhang, kamu bisa melakukannya, bisakah kamu menyelesaikannya dengan cepat? Semua orang gelisah untuk beberapa saat, dan nada bicara itu secara bertahap menjadi tidak sehat. Zhang Shengde sedikit mengernyit, dan dia tiba-tiba setuju dengan sudut pandang Zhang Hao bahwa panasnya tidak cukup. Apakah ini sikap Anda meminta bantuan? Memikirkan hal ini, Zhang Shengde tiba-tiba mencibir. Semua orang, ketika kami mempublikasikan teknik penempaan air, jelas bahwa kami tidak memiliki persyaratan.
Saya juga tidak dapat menggunakan ini untuk meminta keluarga lain, bisnis, Del, untuk membuat perubahan. Sekarang, saya belum menemukan identitas dan alasan apa yang digunakan untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi tolong beri saya sedikit waktu. Saya masih harus melakukan sesuatu, saya pergi dulu. Cerita bersambung di bawah ini. Meninggalkan. Setelah semua, berbalik dan pergi. Seseorang ingin mengejar ketinggalan, tetapi dihentikan oleh pengawal itu. Melihat kereta keluarga Zhang melayang pergi, kegembiraan semua orang secara bertahap stabil. Kemudian, seseorang tiba-tiba memukul pahanya dengan jengkel, dan nada bicaranya terlalu bersemangat. Kereta berderit menjauh dari Fang Xi dan Jun Cheng dan berjalan ke kota Changshan di mana keluarga Zhang berada. Di sekitar konvoi, ada tentara bayaran yang disewa oleh Zhang Shengde. Kali ini Zhang Jiazuang mengangkut terlalu banyak persediaan, dan tentara bayaran harus disewa. Untungnya, sampai ke tempat yang aman, Zhang Hao kembali ke rumah dan segera memeriksa perkembangan Huang Mingshan dan yang lainnya. 2 hari berlalu dan apa yang ditunjukkan kepada Zhang Hao adalah hasil yang memuaskan. Hanya dalam 2 hari, di bawah pengawasan Zhang Shengye, di bawah bimbingan 7 orang termasuk Huang Mingshan, dan dengan upaya dari 5 tim produksi Zhao Baishi, Wang Sue, Li Mingfeng, He Mingji, dan Bai Xiaodong, total 50 penggemar diproduksi dalam sekali jalan. Sekarang, 7 orang termasuk Huang Mingshan sedang merancang dan menghitung turbin angin generasi kedua. Zhang Hao duduk di podium dan diam-diam menyaksikan 7 orang Huang Mingshan sangat sibuk. Kombinasi yang masuk akal dari matematika dan teknologi hampir tidak bisa menjadi pengantar ilmu pengetahuan. Butuh beberapa saat bagi Huang Mingshan untuk menghentikan pekerjaannya dan melaporkan kepada Zhang Hao bahwa turbin angin generasi pertama memiliki beberapa masalah dalam operasi dan membuat perhitungan terperinci. Sekarang mereka perlu ditingkatkan. Zhang Hao mengangguk, mendorong dan memberi penghargaan kepada Huang Mingshan dan yang lainnya, dan memulai pengajaran berikutnya. Matematika mulai memasuki kompleksitas, persamaan multi pelarut mulai muncul, aljabar, geometri, Del, serta pengetahuan fisika dasar, unit baru, densitas materi, Del. Semuanya tersebar dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, unit-unit baru ini menyebar dalam keluarga Zhang. Jam, meter, kilogram, kepadatan, berbagai simbol matematika lokal, Del. Secara bertahap mendapatkan pengakuan, dan mempromosikan keluarga Zhang untuk dengan cepat bergerak menuju ambang industrialisasi, pintu sains dan teknologi terbuka sedikit. Di antara mereka, ada juga beberapa cerita pendek. Zhang Hao datang dengan banyak trik aneh untuk membuat beberapa unit lebih masuk akal. Karena 1 jam hanya setengah jam, itu disebut jam kecil. Kemudian dibagi, menit, dan detik. Untungnya, konsep menit dan detik adalah lokal, tetapi pengukurannya berbeda. Zhang Hao hanya perlu meminjamnya dan kemudian mengaturnya. Ketika memperkenalkan unit dan konsep, nasi, Zhang Hao sedang makan nasi, jadi dia menunjuk nasi dan berkata, gunakan nasi sebagai unit baru, 3 kali sehari sangat diperlukan untuk beras, nasi, benar-benar terlalu penting. Adapun konsep, itu juga terkait dengan beras. Zhang Hao secara khusus memilih beras besar dan penuh, beratnya 1 kilo, dan kemudian meminta semua orang untuk menghitung beras, hampir 1000. Oleh karena itu, Zhang Hao berkata, 1 kilogram adalah 1000 butir beras. Kata, gandum, tidak tepat. Mari kita gunakan G sebagai gantinya, terutama karena ada beberapa pukulan. Cerita bersambung di bawah ini. Sedangkan untuk akselerasi, tekanan, Del. Simbol-simbol yang disederhanakan tidak digunakan untuk saat ini. Mereka langsung digantikan oleh meter persegi detik dan gram meter persegi. Singkatnya, karena langkah yang dekat dari ekspedisi timur,
Zhang Hao harus menemukan cara untuk mempercepat industrialisasi keluarga Zhang, bahkan jika ada beberapa cara, itu terdengar konyol. Tanpa sadar, itu adalah 5 hari lagi, dan kipas generasi kedua dioperasikan. Kipas baru lebih kecil dan lebih efisien. Ketika seorang penggemar mengganti bellow dan pengrajin tradisional, Zhang Shengde dan Zhang Shengye juga merasakan kekuatan industri. Skala peleburan Zhang Jia semakin besar, dan bellow biasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan peleburan. Dengan selesainya produksi kipas generasi kedua, bellow tua tidak lagi terlihat di jalur produksi peleburan besi Zhang Jia. Adapun penggemar generasi pertama, itu secara bertahap ditarik, dan dilemparkan ke dalam besi cair dan meleleh. Teknologi tidak akan pernah diturunkan. Setidaknya untuk sementara. Dalam proses produksi kipas, Bai Xiaodong, yang disetujui secara khusus dan tim produksinya secara bertahap bersinar, dan metode jalur produksi akhirnya lahir di bawah bimbingan Zhang Hao. Zhang Hao, Zhang Shengde dan Zhang Shengye secara pribadi mengawasi operasi jalur produksi penggemar pertama. Di bawah kepemimpinan Bai Xiaodong, tim produksi, yang telah meningkat menjadi 30 orang, secara metodis sibuk dan memproduksi dengan kecepatan 4 hingga 5 penggemar per jam. Metode produksi jalur perakitan baru secara bertahap mengungkapkan vitalitas yang kuat. Namun, 4 kelompok Zhao Baishi, Wang Sui, Li Mingfeng dan He Zhengji tidak jauh di belakang, mereka juga mulai mempelajari metode produksi baru di bawah bimbingan Zhang Hao. Gagasan dan mekanisme persaingan secara bertahap mulai tumbuh di dalam keluarga Zhang. Kaum muda, melihat harapan baru. Di bawah bimbingan yang disengaja dari Zhang Hao, semua orang mulai belajar mengamati dunia dengan mata rasional dan mempelajari segala sesuatu di sekitar mereka. Suasana belajar dan belajar muncul di sini. Hari ini, Zhang Hao kembali muncul dengan Xuan Jing, dan berkata kepada 7 orang di Huang Mingshan. Semua orang, kipas generasi kedua berjalan dengan baik. Tapi kita tidak harus memuaskan satu kipas dan satu kipas yang hanya bisa meledak. Saya membutuhkan kipas baru, atau tidak bisa disebut kipas, tetapi harus menjadi mesin yang dapat menghasilkan daya. Kami akan menggunakan mesin ini untuk menggantikan orang yang sedang menggiling, atau bahkan mereka yang bekerja keras. Kita harus menggunakan mesin untuk menggantikan kerja keras, dan meninggalkan pekerjaan mudah untuk semua orang. Di kejauhan, para pengrajin meneriakkan slogan-slogan dan sedang melakukan pekerjaan berat. Penambangan, transportasi, peremukan, penuangan. Itu semua membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang berat oleh para pengrajin. Mata 7 orang di Huang Mingshan berangsur-angsur cerah, dan mereka menemukan makna. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 30. Malam semakin gelap, tetapi Huang Mingshan dan yang lainnya masih berpikir. Bahkan, Huang Mingshan dan yang lainnya juga menemukan bahwa kipas angin saja tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan produksi Zhangjiaxuan Iron. Pasti ada mesin baru. Tapi apa mesin kekuatan baru, Huang Mingshan dan yang lainnya tidak tahu. Zhang Hao tidak terburu-buru, butuh sedikit waktu untuk sekelompok praktisi yang terbiasa berlatih dan menggunakan mantra untuk menyelesaikan masalah. Dan perubahan ini, Zhang Hao belum siap untuk tumbuh. Perjamuan indah akan datang, tetapi Huang Mingshan dan yang lainnya tidak memiliki nafsu makan. Ketika mata waktu melihat larut malam, Huang Mingshan menghela nafas, dan tidak tahu. Semuanya hilang, semua orang akan mengambil cuti besok. Zhang Hao pergi setelah dia selesai berbicara, dan dia tidak bisa sibuk setiap hari. Bagaimanapun, ini adalah dunia latihan. Apa yang diinginkan Zhang Hao adalah jenis ilmuwan dengan umur panjang, bukan kematian dan penyesalan tak berujung yang telah hilang selama beberapa dekade. Jika para ilmuwan hebat dunia lain dapat hidup lebih lama, mungkin dunia ini berbeda. Huang Mingshan kembali ke rumah dengan pikirannya,
Tetapi melihat istrinya menggoda putranya dengan kincir angin, pria kecil itu bertepuk tangan penuh semangat dan tersenyum. Huang Mingshan menatap kincir angin dengan senyum di wajahnya, dan dengan cepat berjalan ke istri dan anak-anaknya, memeluk putranya, dan menikmati keluarga. Huang Mingshan mengangkat putranya tinggi-tinggi, dan karena ada cukup persediaan Pei Yuan dan penampilan si kecil telah benar-benar berubah. Tubuhnya lebih murni dan lebih energik, dan meridian dalam tubuh luas, aura bawaan yang dibawa dari ibu ada di lebih besar. Panggil ayah. Ya. Huang Bo kecil belum bisa berbicara, hanya tatapan kekaguman di matanya. Menurunkan putranya, Huang Mingshan mengambil kincir angin dan meledak. Gerbong itu bergegas dengan cepat. Zhang Hao duduk di gerbong, mendengarkan nyanyian burung yang menyenangkan, menonton kabut pagi di tanah, dan menguap tanpa daya. Pagi ini, saudaranya Zhang Han mengetuk pintu lagi. Dalam 5 hari, keluarga Zhang menghasilkan 500 ton besi hitam dengan gila-gilaan, lebih dari 200 kereta kuda seperti naga panjang, mengemudi menuju kota kabupaten. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Shengde tidak menganggur, dan terus berjalan, mencari saluran penjualan baru untuk besi misterius keluarga Zhang. Saat ini, dari 500 ton besi hitam, 300 ton telah dipesan dan berasal dari sejumlah perusahaan bisnis. Harga Suan Iron di negara Qixia awalnya rendah, dan baru-baru ini harganya turun ke titik beku. Oleh karena itu, banyak bisnis telah mengangkat gagasan Suan Iron. Cerita bersambung di bawah ini. Jika Anda dapat mengangkut besi hitam ke kerajaan Jinyang di timur, Anda bisa mendapatkan lebih dari 50% keuntungan. Laba bersih bisa mencapai lebih dari 30%. Jika dikirim ke negara yang lebih timur, keuntungan mungkin melebihi 100%. Zhang Hao mengangguk. Zhang tidak memiliki bisnis sendiri untuk saat ini, dan tidak memiliki bisnis sendiri. Jika mereka ingin menjual Suanti sesegera mungkin dan bertukar sumber daya untuk pengembangan keluarga, mereka hanya dapat bekerja sama dengan bisnis. Kereta menabrak kota kabupaten dan kota Fang. Pada saat ini, etalase toko Zhang di kota Fang sudah menjadi halaman yang dalam. Terakhir kali Zhang Shengde membeli semua toko di sekitarnya. Selama 5 hari, sebuah tembok mengelilinginya. Di dinding halaman, terlepas dari bangunan kecil 3 lantai pertama keluarga Zhang, sisanya dihancurkan, ratusan pengrajin sedang sibuk. Para pengrajin memanipulasi berbagai instrumen, dengan cepat memotong batu tulis, batu, kayu, dan konstruksi perakitan. Di depan gedung kecil, sudah ada banyak orang menunggu. Jangka panjang, Liu Xian dari Yunying Feng berteriak, "Lao Zhang, sudah terlambat. Kamu datang terlalu awal. Ini kurang dari jam 4:45, 8:00. Oke, kami ingin menunggu. Lao Zhang, cepatlah, 100 ton besi hitam yang kami pesan, cepatlah." Zhang Shengde mendengus. Pertama, buat kredit terakhir, lalu bicarakan tentang itu. Semua ada di sini. Liu Xian melambaikan tangannya, dan beberapa gerbong terbuka, dan kotak-kotak besar, yang segera menutupi tanah. Ada 12.000 batu roh kelas atas, 1,4 juta batu roh kelas menengah, dan 2 juta batu roh kelas rendah tidak nyaman untuk diangkut. Ada 2 kotak besar dengan total 50.000 Pei Yuan dan 1 kecil kotak, 2.000 Jianji dan kotak 200 Ling Yuan dan untuk periode pemurnian gas, dan kotak 100 Ling Yuan dan untuk periode pondasi. Selain itu, ada berbagai ramuan yang diperlukan untuk latihan spiritual, sekitar 20.000. Semua ini menebus kredit yang terhutang 5 hari yang lalu. Berapa harga yang kamu hitung untuk obat ini? Liu Xian tertawa ragu-ragu. Menurut diskon 10% pada harga obat domestik, saya tahu Anda membeli obat ini dalam jumlah besar, yang harganya sama, mungkin sedikit lebih tinggi. Zhang Shengde tertawa dan berkata, "Liu Daoyou, Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membeli dan menjual.
Dari kami membeli besi hitam dengan harga murah, menjualnya dengan harga tinggi di negara Jinyang. Kemudian membeli tanaman obat di negara Jinyang dan menjualnya kepada saya dengan harga tinggi. Katakan saja padaku jika kamu menginginkannya. Iya, kenapa tidak? Apa sih yang kamu lakukan? Zhang Shengde. Setelah ia berhutang kredit, Liu Xian mengeluarkan gerobak batu roh premium dengan imbalan 100 ton besi hitam terjadwal, dan meninggalkan tim dengan tergesa-gesa. Tidak seperti Zheng Changqiu dan keluarga lain yang memproduksi senjata sihir dan instrumen sihir, Yunying Commercial Bank menyediakan lebih banyak sirkulasi komersial, yang disebut kidal dan kidal. Zhang Hao menyaksikan dengan diam-diam dan belajar dalam diam. Dia bisa melihat bahwa Zhang Shengde mentransfer berbagai hal seperti jaringan Zhang dan pusat perbelanjaan untuk dirinya sendiri. Jaringan hubungan ini sangat besar dan kompleks. Kemudian, Zhang Shengde membawa Zhang Hao dan penanggung jawab tim arsitektur untuk mengenalnya lagi. Segera setelah itu, Zheng Changqiu, Zhu Yuantang dan yang lainnya juga tiba satu demi satu, semua orang membawa batu roh, ramuan, del, dan juga membawa berita. Sang putri membuat penampilan publik di istana utama kota, dan secara pribadi memprakarsai koleksi timur. Sumbangan Dongzheng. Zhang Hao bergumam pada dirinya sendiri, sang putri belum pergi. Zhu Yuantang tersenyum, kata sang putri, sedikit ingin tahu tentang Anda keluarga Zhang. Sebelumnya, produksi bulanan besi hitam negara itu di negara Qixia sekitar 5.000 ton, dan kualitasnya masih tidak merata. Sekarang, keluarga Zhang Anda dapat menghasilkan 500 ton dalam 5 hari dan 3.000 ton dalam sebulan, semuanya memiliki kemurnian tinggi. Jadi, Zhang Hao, sang putri sangat menantikan untuk melihat Anda lagi. Tapi aku tidak mengharapkannya. Zhang Hao cemberut. Sampai jumpa lagi, saya tidak tahu perangkap apa yang telah disiapkan putri ini untuk dirinya sendiri. Berbicara tentang konfrontasi terakhir, saya masih mengambil keuntungan dari diri saya sendiri dan mendapatkan liontin batu giok, meskipun liontin batu giok ini mungkin hanya salah satu dari liontin batu giok yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim oleh sang putri. Hati Zhang Hao terangkat, Paman Zhu, apakah sang putri mengatakan ini? Iya. Zhang Hao menghela nafas, sepertinya dia harus pergi. Setelah berpikir sebentar, Zhang Hao bertanya dengan tenang, Paman Zhu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Hobi macam apa yang dimiliki sang putri? Apa yang Anda sukai? Benar-benar tidak jelas. Tapi kupikir sang putri suka bermain piano. Oh, omong-omong, sang putri juga menyalin persyaratan kredit sehari sebelum kemarin. Juga, apa yang Anda sebut pengembangan ke barat telah disebutkan berulang kali. Zhang Hao berpikir dalam-dalam, putri ini sepertinya sangat peduli tentang politik. Kemudian Zhang Hao bertanya, apa persyaratan untuk penggalangan dana? Hanya ada satu persyaratan, dan lebih banyak lebih baik. Haha. Terlepas dari apakah itu batu roh atau besi hitam, apakah itu senjata sihir, ramuan, atau segel, termasuk beras-beras, kain, bulu, atau bahkan kungfu, atau bahkan pengrajin, bisa jadi itu. Aku mengerti. Zhang Hao selesai, menatap Zhang Shengde. Sebelum menunggu Zhang Hao berbicara, Zhang Shengde tersenyum dan berkata, sisanya tersisa 200 ton besi hitam. Namun, menunggu rasa terima kasih Zhang Hao, suara Zhang Shengde terdengar di benaknya. Jika Anda ingin mengejar sang putri, dukungan ayah, raih kesempatan, ekspedisi ke arah timur negara, pasti ada banyak besi hitam, kita memiliki kondisi ini. Zhang Hao bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.